Kembali lagi bersama saya Zopi Gaisya Ginting dengan NIM 2103061102 Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai enzim. Pertama saya akan menjelaskan struktur molekul dari enzim serta contohnya. Enzim yang strukturnya sempurna dan aktif mengkatalisis bersama-sama dengan koenzim atau gugus logamnya disebut haloenzim. Secara ringkas, struktur sebuah enzim yang aktif dapat dilihat pada gambar ini. Dapat dilihat enzim terbagi menjadi protein dan kofaktor terbagi antara molekul organik dan molekul anorganik. Kofaktor pada beberapa enzim dapat terikat secara lemah atau terikat secara kuat permanen. Jika kofaktor terikat kuat dengan protein enzim, dinamakan bagian prostetik. Tidak semua enzim memiliki struktur yang lengkap, terdiri dari apoenzim dan kofaktor. Contoh enzim ribonukleik pankreat hanya terdiri dari polipeptida dan tidak mengandung gugus kimia yang lain. Berikutnya ada dua model cara enzim bekerja. Pertama, terdapat model kunci dan anak kunci yang diusulkan oleh Emil Fischer pada tahun 1894 yang menyatakan bahwa bentuk molekul substrat dengan sisi aktif serupa dengan anak kunci dengan kuncinya. Seperti gambar ini. Enzim dan substratnya menjadi kompleks atau enzim substrat. Dua, induced feed model disusulkan pada tahun 1958 oleh Daniel Kosland Jr. yang menyatakan bahwa terikatnya substrat menyebabkan perubahan konfirmasi pada bagian sisi aktif enzim. Dapat kita lihat bentuk dari enzim dan substrat yang menjadi kompleks enzim substrat. Berikutnya saya akan menjelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan contoh enzimnya. Banyak enzim yang telah dinamakan dengan penambahan akhiran AC kepada nama substratnya. Misalnya urease mengkatalisis hidrolisis urea, amilase menghidrolisis amelium. Lebih banyak pula enzim yang dinamakan tidak berdasarkan nama substratnya. Misalnya tripsin dan pepsin. Juga ada enzim yang dikenal dengan dua nama, misalnya amilase yang dihasilkan kelenjar ludah, dinamakan pula petiailin. Karena itu, dan juga dengan terus meningkatnya jumlah enzim yang baru ditemukan, satu dasar penggolongan enzim secara sistematik telah dikemukakan oleh persetujuan internasional. Sistem ini menempatkan semua enzim ke dalam 6 kelas utama, masing-masing dengan subkelas. Berdasarkan atas jenis reaksi yang dikatalisisnya. Contoh klasifikasi enzim secara internasional, nama enzim oksidoreduktase atau tipe reaksi yang dikatalisis transfer elektron, contoh alkohol dehidrogenase. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari enzim. Pertama, enzim sebagai katalisator. Enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Enzim bersifat khas dan aktivitasnya dapat diatur. Tanpa kehadiran enzim, suatu reaksi itu sangat sukar terjadi. Sementara dengan kehadiran enzim, kecepatan reaksinya dapat meningkat sampai 10⁻⁷ kali. Sebagai contoh, enzim katalase yang mengandung ion besi Fe mampu menguraikan 5 juta molekul hidrogen peroksida atau H2O2 per menit pada 0 derajat Celcius. H2O2 hanya dapat diuraikan oleh atom besi, tetapi satu atom besi akan memerlukan waktu 300 tahun untuk menguraikan sejumlah molekul H2O2 yang oleh satu molekul katalase yang mengandung satu atom besi diuraikan dalam 1 detik. Jadi, bagaimanakah katalisator?
termasuk enzim meningkatkan reaksi kimia. Satu reaksi kimia dapat terjadi jika molekul yang terlibat memiliki cukup energi internal untuk membawanya ke puncak bukit energi. Menuju bentuk reaktif yang disebut tahap transisi. Energi aktivasi suatu reaksi adalah jumlah energi dalam kalori yang diperlukan untuk membawa semua molekul pada 1 mol senyawa pada suhu tertentu menuju tingkat transisi pada puncak batas energi. Suatu reaksi kimia dapat dipercepat dengan 2 cara, yaitu pertama meningkatkan suhu dan kedua dengan memberinya katalis. Kedua, enzim itu suatu protein. Struktur dari suatu enzim tidak lain adalah protein, karena aktivitas katalisisnya bergantung pada integritas strukturnya sebagai protein. Walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya RNA. Ketiga, enzim itu khusus. Fungsi enzim itu tertentu. Tiap perubahan zat tertentu diperlukan suatu jenis enzim tertentu pula. Misalnya enzim katalase hanya digunakan untuk menguraikan H2O2. Amilase hanya untuk mengkatalisis amelium sebagai substratnya. Keempat, enzim ada yang bisa bekerja bolak-balik. Beberapa enzim kerjanya dapat bolak-balik. Misalnya enzim lipase dapat bekerja untuk mengkatalisis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya, yaitu asam lemak dan gliserol, atau sebaliknya menyusun lemak dari komponennya. Berikutnya saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana proses katalisator dalam proses bekerjanya. Enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Enzim bersifat khas, spesifik kerjanya, dan aktivitasnya dapat diatur. Tanpa kehadiran enzim, suatu reaksi itu sangat sukar terjadi. Sementara dengan kehadiran enzim, cepat reaksinya dapat meningkat sampai 10⁻⁷ kali. Sebagai contoh, enzim katalase yang mengandung ion besi Fe mampu menguraikan 5 juta molekul hidrogen peroksida per menit pada 0 derajat Celcius. H2O2 hanya dapat diuraikan oleh atom besi, tapi satu atom besi akan memerlukan waktu 300 tahun untuk menguraikan sejumlah molekul H2O2 yang oleh satu molekul katalase yang mengandung satu atom besi diuraikan dalam 1 detik. Berikutnya saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan contohnya. Yang mempengaruhinya yang pertama itu terdapat suhu. Kerja suatu enzim sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungannya. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat sampai batas suhu tertentu. Enzim dan protein pada umumnya dinonaktifkan oleh suhu tinggi. Enzim berdarah panas dan manusia bekerja lebih efisien pada suhu 37 derajat Celcius, sedangkan enzim hewan berdarah dingin pada suhu 25 derajat Celcius. Kedua, terdapat pH. Semua enzim peka terhadap perubahan pH dan nonaktif pada lingkungan pH sangat rendah. Asam kuat dan pH tinggi basa kuat. Contoh, enzim pepsin memiliki pH optimum 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimum 8,5. Berikutnya terdapat konsentrasi enzim, substrat, dan kofaktor. Jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan dan jumlah substrat berlebihan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Sebaliknya, jika pH, suhu, dan konsentrasi enzim konstan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah substrat. Berikutnya terdapat inkubator. Aktivitas suatu enzim dapat dihambat oleh suatu senyawa yang dikenal sebagai inhibitor. Inhibitor digolongkan menjadi 2 jenis utama, yaitu yang pertama yang bekerja secara tidak dapat balik atau irreversible,
dan satu lagi yang bekerja secara dapat balik atau reversible. Penghambat yang irreversible adalah golongan yang bereaksi dengan atau merusak suatu gugus fungsional pada molekul enzim yang penting bagi aktivitas katalisnya. Sebagai contoh adalah senyawa disulfilifosfat atau DFP yang menghambat enzim acetylcholinestera, yaitu enzim yang penting dalam transmisi impuls saraf. Jenis kedua adalah penghambat enzim yang dapat balik, yang dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu zat penghambat yang bersaingan atau kompetitif, dan kedua zat penghambat yang tidak bersaingan dan kompetitif. Zat penghambat bersaingan itu mempunyai struktur mirip dengan struktur molekul substrat. Suatu penghambat kompetitif berlomba dengan substrat untuk berikatan dengan sisi aktif enzim. Tetapi sekali tidak dapat diubah oleh enzim tersebut. Ciri penghambat kompetitif adalah penghambat ini dapat dihilangkan dengan meningkatkan konsentrasi substrat. Contoh jenis penghambat kompetitif adalah penghambatan kompetitif dehidrogenase suksinat oleh anion malonat dan oksaloasetat. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme feedback incubation dapat terjadi pada enzim. Pengontrolan model feedback incubation di mana enzim yang bekerja pada tahap awal E1 dihambat kerjanya oleh produk akhir E1 dan dihambat oleh Z, memberikan keuntungan pada sel, yaitu organisme tersebut dapat mengatur suplai energi dan mencegah menumpuknya senyawa intermediat B, C, D, dan seterusnya selama proses metabolisme terjadi. Ini yang bisa saya sampaikan sedikit mengenai enzim. Semoga ini dapat membantu, dan jika ada yang kesalahan yang saya sampaikan bisa dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih.